Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Bang, saya pengen tahu dong gimana sih fitur-fitur Gcam atau Google kameranya HP Pixel lah, HP Google Pixel. Kira-kira beda nggak sih sama Gcam portingan yang ada di HP-HP lain, misalnya di HP Xiaomi, di HP Asus, itu kan ada tuh Gcam kayak gitu. Meskipun sebenarnya udah banyak ya review-review tentang Gcam di HP Google Pixel, tapi saya mau menjelaskan beberapa hal yang mungkin akan lebih sedikit detail ya di sini. Yang pertama, kalau kalian buka Gcam bawaan kayak gini, ini saya sekarang berada di Android 12 beta 5 dan fitur Gcam-nya itu sedikit berbeda dengan di Android 11 atau Android 10 ya. Kalau di Android 11 dan 10 itu misalnya belum diupdate, ada sedikit perbedaan interface di sini. Jadi kalau kalian misalnya pakai Google Pixel juga, ya diharapkan sih update ke updatean yang terbaru ya. Tapi katanya sih ada yang bilang juga di updatean terbaru itu kok gambarnya kurang tajam ya bang. Ya saya nggak tahu ya, mungkin itu juga pengaruh. Ada juga yang bilang kalau Google tuh sengaja mendowngrade kemampuan HP Pixel lama mereka supaya mereka beli HP yang baru. Tapi ya terserah lah ya, itu persepsi masing-masing. Oke, kalau kalian langsung buka kameranya, ini ada menu kamera di sini. Di sini ada fitur kamera yang pertama, ini standarnya auto. Lalu di sebelahnya ada potret. Potret ini kalau kalian buat foto pengen backgroundnya tuh ngeblur, ini cocok banget dipakai buat ngefoto. Misalnya kalian pengen ngefoto objek nih. Nah ini bagusnya di Gcam ini adalah objeknya bisa apa saja ya, bisa benda, hewan, manusia, itu bisa dibuat menggunakan aplikasi potret ini, yang fitur potretnya. Karena di HP-HP lain itu potret itu mewajibkan objek manusia atau makhluk hidup. Nah itu kan, ini berarti lebih luas ya. Lalu ini mode foto malam. Nah ini adalah mode kebanggaan dari Google Pixel ya. Karena sampai saat ini menurut saya, kalau di range yang sama ya, harga yang sama, ini masih jauh lebih baik lah. Kualitas foto malam itu cukup oke. Coba deh kalau kalian misalnya punya Pixel 3, terus teman kalian pakai iPhone 7, 7 Plus, dan iPhone 8. Kalian tengah malam deh coba foto. Bandingin aja mode malamnya ini sama kualitas kameranya iPhone 8, 7 Plus, dan iPhone 7. Pasti kalian langsung bilang, wah kok jauh banget ya bedanya. Ya, kalau memang di iPhone itu baru ada night mode-nya kalau nggak salah ya. Itu dimulai dari iPhone X ya kalau nggak salah. iPhone X, XR, XS, XS Max itu udah ada mode dedicated-nya untuk mode malamnya. Sementara di bawah itu 8, 8 Plus, iPhone 7 itu belum ada. Sehingga untuk performa mode malamnya itu memang agak menjomplang ya. Jadi Pixel lebih unggul sedikit di sini. Tapi kalau siang hari, saya rasa sih hasilnya sama aja ya. Ya HDR-nya di iPhone malah lebih bagus kalau menurut saya. Setelah itu kalau kita ke kanan, ada mode video. Nah di mode video ini ada tiga ya, ada tiga pilihan lagi, yaitu gerak lambat, normal, dan time lapse. Gerak lambat itu slow mo. Di sini kalau kalian pilih slow mo, pilihannya di atas tidak ada lagi, hanya flash aktif dan non aktif. Tapi di sini kalian bisa ngezoom dan juga bisa gerak lambatnya itu dipilih mau berapa kali. Ini kan 1/8 kali. Terus yang ini ada pilihannya cocok untuk olahraga, ini cocok untuk gerakan yang cepat. Ya gitu ya, jadi pilihannya ada dua. Kalau ke normal ya cuma kayak gini aja, zoom 2 kali sama zoom 1 kali kayak gini. Lalu ke time lapse, nah di sini ada pilihannya banyak. Yang pertama 5 kali, jadi dipercepat sampai 5 kali. Ini cocok untuk jalan kaki 10 kali. Nah ini cocok untuk tempat ramai, misalnya kalian di keramaian, di alun-alun, atau kalian berada di gedung yang tinggi, terus kalian bisa melihat ke bawah ada banyak kendaraan yang sedang lewat, kalian cocok nih pakai mode ini. Lalu yang 120 kali ini cocok untuk sunset. Jadi kalau kalian misalnya pakai tripodnya, ini semuanya wajib pakai tripod yang mode time lapse ini, kalian pasang tuh senja-senja gitu di pantai misalnya, atau di tempat-tempat tinggi, hadapan ke matahari sampai matahari terbenam. Ini bagus banget nih.
Jadi 1 detiknya itu dipercepat 1 detik atau berapa menitnya gitu dipercepat sampai 120 kali dalam 1 kali putaran waktu di sini ya. Dan itu kalau misalnya awannya bagus tuh sore-sore ini bisa kelihatan oke banget. Kalian juga bisa milih di sini mau Full HD ataupun 4K. Kalau saran saya misalnya kalian mau 4K itu ditambahin kipas deh. Soalnya kalau ngerekam buat sunset itu kan lama ya posisinya. Terus mungkin bisa juga tambahin power bank juga. Nah ini kipasnya dinyalain, tapi bener-bener harus stay ya, jangan sampai goyang sedikit pun. Karena kalau goyang tuh udah kelihatan banget di hasil videonya. Nah ini triknya juga, karena kalau 4K itu gambarnya menurut saya lebih tajam, dan kalau kalian mau diedit dan di crop itu lebih luas lagi. Kalau Full HD menurut saya ya standar aja lah, tidak begitu istimewa. Lalu di mode berikutnya di sini ada beberapa ya, ini panorama, photosphere, playground, sama lens. Ini saya jarang banget explore bagian ini, paling hanya panorama, Google Lens, playground saya belum pernah. Kita coba apa isinya. Dengan playground Anda dapat berkreasi dan bermain dengan hal-hal yang ada di sekitar Anda. Ketuk Playmoji Burger untuk memulai. Oh gini ya, kayak foto 3D gitu lah ya. AI, oke. Ini apa nih? Oh bisa dipindah. Ya. Bisa milih juga mau kayak gimana nih. Oh bisa diinstal. Nah saya pilih ini. Bagus ya, dan kayak realistis gitu. Bisa juga mode selfie-nya nih, ya kayak gitulah ya. Terus berikutnya photosphere. Ini foto yang nanti jadinya bulat gitu ya, kayak tiny planet kayak gitu. Ya ginilah ya untuk Gcam. Sebenarnya Gcam di Google Kamera itu malah fiturnya sedikit loh, nggak begitu banyak buat oprek ini itu ya. Coba sih kalian ke settingan nih. Kalau kalian tarik ke bawah, yang dilihat di sini pertama ada flash, HDR plus, terus photo motion, timer, sama rasio. Cuma ini aja. Terus kalau kalian masuk ke pengaturan, di sini tidak begitu banyak pengaturan buat misalnya saturasi apa gitu ya, SDR-nya nggak begitu banyak di sini. Hampir semuanya sudah diatur secara otomatis oleh sistem, oleh HP-nya. Karena memang ini udah sangat stabil. Jadi ya sebetulnya kita tidak diberi pilihan yang lebih luas untuk mengoprek hasilnya. Kalau Gcam Mode itu kan yang ada di HP-HP selain Google Pixel itu malah fiturnya jauh lebih banyak. Kalau klik lanjutkan, ini juga hanya ada beberapa aja. Ini kontrol SDR, ini kontrol RAW dan JPEG. Kalau kalian mau ambil foto RAW, ini diaktifin aja. Nanti di luar itu bisa ada pilihan buat ngaktifin RAW atau JPEG. Nah, ini ada juga simpan video dengan efisien. Sebenarnya ini agak sekarang ya, untuk saat ini masih transisi dari H264 ke H265. Kalau kalian misalnya ngedit di Premiere Pro, kalian ini aktifkan, kalian harus convert lagi nih videonya, kecuali kalian pakai Premiere Pro yang terbaru. Kalau Premiere Pro 2017, 18 sama 2020 itu masih harus convert lagi dari H265 ke H264. Atau H264 itu MP4 gitu ya, MPEG 4 itu harus di-convert lagi. Kalau saya ya nggak usah diaktifin aja lah ya. Tapi kalau nggak diaktifin, hasil file rekaman video itu ukurannya jauh lebih besar. Karena ini kan efisiensi nih, efisien. Ini adalah format baru. Ukurannya lebih kecil tapi gambarnya sama tajamnya dengan H264 kayak gitu maksudnya. Nah, karena sekarang adalah masa transisi dari format H264 ke H265, jadi belum banyak software editing yang mendukung hal ini. Jadi masih perlu ya beberapa tahun lagi lah supaya semuanya itu bisa normal tanpa ada switch kayak gini. Jadi nanti mungkin HP-HP di masa depan semuanya menggunakan kodek H265 ini. H264 udah mulai ditinggalkan. Lalu menu-menu berikutnya ya tidak ada lagi yang istimewa. Nah, pertanyaannya adalah yang paling sering ditanyakan nih, Bang, di Google Pixel 3 kok 60 fps-nya nggak ada ya, Full HD 60 fps. Sebenarnya ada, yaitu di A ini ya, frame rate per detiknya itu di A atau otomatis. Jadi ketika dia memang memerlukan situasi 60 fps, dia akan secara otomatis menangkap frame sebesar 60 fps per detiknya.
Tapi dia juga bisa diturunkan hingga 30 fps, misalnya saat HP-nya panas atau saat kondisi-kondisi tertentu. Sampai saat ini saya belum menemukan formula yang pasti ya, ini kapan naiknya, kapan turunnya. Tapi semenjak update dari Android 10 ke 11 sih kalau nggak salah, di Pixel 3 emang tidak ada pilihan opsi untuk 60 fps, kecuali, nah nanti saya jelaskan. Begitu juga dengan 4K-nya, memang dari awal tidak ada pilihan 60 fps. Nah, sekarang kita bagaimana melihat Gcam mode di Google Pixel. Yang paling terkenal adalah kamera PX atau MVP. Kamera PX saya pakai yang ini, yang versi kalau nggak salah 4.5 atau apa gitu ya. Nah, di sini fiturnya jauh lebih melimpah ya. Terus kalau fitur standarnya kayak gini sama aja, cuma nanti di dalamnya kayak menu-menunya itu lebih banyak. Nah, di sini ada lip patcher, terus PX mode. Nah, ini kan kalau di Gcam bawaan nggak ada yang kayak gini. Nah, ini kalian bisa pilih berbagai macam pengaturan. Kadang malah crash ya kalau misalnya ini kita terlalu banyak otak-atik bagian ini, malah crash karena mungkin ada fitur dari softwarenya ini bisa, tapi dari hardwarenya tidak mendukung kayak gitu. Jadi ya itu opsi atau pilihan buat kalian ngoprek-ngoprek, pinter-pinternya kalian lah cari formula yang paling bagus yang sesuai dengan selera kalian. Ini PX mode memang cukup banyak digunakan ya untuk user Google Pixel, terutama Pixel 3. Kalau Pixel 3a kemarin kayaknya masih ada deh di 60 fps di kamera bawaannya ya, setelah saya update ke Android 12 bahkan masih bisa. Kalau kita klik lanjutan, ini sama dengan kamera bawaan, tidak terlalu banyak pilihan di sini. Tapi yang jelas ya kalian bisa lihat nih. Kita ke mode video, kita scroll, nah ini 60 frame per detik. Nah, agak repotnya di sini adalah kalau kalian mau 4K itu harus masuk ke pengaturan dulu. Dan masuk ke sini terus kayaknya masuk ke PX mode ini. Nanti diaktifkan 4K-nya. Ini 4K time lapse kayaknya di luar deh. Resolusi video, nah ini. Switch harus di switch dulu, aktifkan video resolusi sangat tinggi. Nah, kita coba apakah bisa 60 fps. Ini kan udah pakai 4K nih. Ya, nggak ada pilihannya ya jadinya ya. Nah, itu agak repot memang. Tapi mungkin di Gcam PX yang baru sudah ada yang bisa switch otomatis dari luar ya, nggak perlu masuk ke pengaturan begini. Nah, ini kan udah terkunci 60 fps. Jadi mau kalian mau lari-lari, mau HP-nya panas tetap di 60 fps. Tapi kadang jujur aja kalau saya pakai ya di Google Pixel 3 ini, kalau kameranya panas itu emang agak nge-frame ketika kalian rekam video. Itu ya normal sih, bahkan kamera Sony mirrorless aja kadang kayak gitu. Ketika udah panas atau overheat, dia akan penurunan kualitas multitaskingnya. Oke teman-teman, inilah Gcam di Google Pixel 3 yang sering ditanyakan ya, karena banyak banget nih yang nanya. Akhir-akhir ini sih, sebelumnya nggak pernah, tapi setelah kemarin saya buat video tentang Google Pixel 3 atau kamera Google Pixel 3 ya, ternyata banyak juga yang penasaran. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga informasi ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.